Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segenap asatidzah dan santriwati yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian tafsir, dan dikarenakan belum dipersiapkan untuk santri-santri dalam menyiapkan apa yang dibaca malam hari ini, maka saya akan memilihkan satu ayat yang sangat berkaitan dengan kita, yaitu surat Ali Imran ayat 14 sampai ayat 17, yaitu sikap ideal terhadap kehidupan dunia. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Kita artikan supaya santri semuanya memahami mufradatul Quran. Zuyyina dari kata zayyana yuzayyinu, dari kata zinah perhiasan. Zuyyina dijadikan memandang indah atau dihias-hiasi. Linnasi untuk manusia. Hubbus syahawat mencintai syahwat. Minan nisa dari wanita. Wal banina dan anak-anak. Wal qanatiril muqantarah. Al qanatir harta yang bertumpuk-tumpuk. Al qanatir barang yang bertumpuk-tumpuk. Al muqantarati yang ditumpuk-tumpuk. Minadh dhahabi dari emas. Wal fiddati dan perak. Wal khayli dan kuda. Al musawwamati yang bermerek. Yang bermerek. Al musawwama yang bermerek. Wal an'ami dan binatang ternak. Wal harfi dan ladang. Dzalika itu semuanya mata'ul hayatid dunya, kesenangan sementara kehidupan dunia. Wallahu indahu, dan Allah di sisinya husnul ma'ab, tempat kembali yang baik. Qul a'unabbi'ukum, katakanlah Rasul, a'unabbi'ukum, maukah aku beritahu kalian semuanya, bi khairi min dzalikum, dengan yang lebih baik dari itu semuanya. Lilladzina taqau, untuk orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Jannatun tajri min tahtihal anhar, taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan. Wa ridwanum minallah,
dan keridhaan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Mari kita lihat mufradatnya dulu, ya, mufradatnya dulu. Di sini ada qanatir. Qanatir itu artinya yang bergunung-gunung. Al-muqantarati yang bertumpuk-tumpuk. Al-musawwama dari samah, sawwama yaitu menandai. Maka al-musawwama yang bermerek khusus, yang memiliki ciri khusus. Dalam ayat yang lain musawwamin, ya. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrim hadha yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Mata itu dari kata mut'ah. Mut'ah itu adalah kesenangan sementara. Ma'ab dari aba ya'ubu kembali, maka husnul ma'ab tempat kembali yang baik. Baiklah, keterangan tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang. Pertama, ini sikap moderat dari Islam. Sikap yang sangat moderat dari Islam terhadap sesuatu yang sifatnya fitrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa telah dijadikan memandang indah bagi manusia. Ini berarti fitrah. Fitrah, seluruh manusia merasa senang, merasa indah terhadap kesenangan-kesenangan. Syahwat artinya keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan jiwa manusia. Dalam mencintai apa? Ya tadi yang disebutkan. Pertama, mencintai lawan jenis, pasangan. Ya. Itu fitrah banget. Jadi tidak perlu kita ingkari bahwa laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Benar nggak? Nah, kalau laki-laki mencintai laki-laki itu jadi masalah. Perempuan dengan perempuan itu masalah. Tapi kalau laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai, adalah sesuatu yang wajar. Ya, mencintai wanita. Kemudian mencintai anak. Maka kalau orang tua nggak cinta anak, ya berarti apa? Aneh, nyeleneh. Ya. Terus mencintai benda yang bertumpuk-tumpuk, yang indah, yang baik. Emas dan perak. Saya kira semua kita pasti kalau disebut kata emas seneng, ya. Emas, perak, karena sampai detik ini dan ila yaumil qiyamah emas dianggap sebagai simbol kekayaan. Iya. Kemudian barang-barang yang bermerek, kendaraan yang bermerek. Di sini kuda yang ditandai khusus. Iya. Saya ingin tanya, kalau kendaraan bermerek sekarang apa namanya? Mobil bermerek namanya apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Alhamdulillah. Saya juga gak tahu masalahnya. Ya, saya tahunya cuma Toyota, Honda gitu aja. Tapi banyak mobil-mobil bermerek ya. Jadi kendaraan bermerek, HP bermerek, itu pasti sukai. Kemudian binatang ternak juga simbol kekayaan. Kemudian ladang. Ya, kalau orang punya ribuan ladang, ribuan hektar tanah yang di situ ada karetnya, cuma karet Indonesia lebih murah sekarang. Atau ada sawitnya, atau ada kebun yang menghasilkan berbagai macam tanah, pasti senang. Itu semuanya
memang hidup jadi indah di mata kita. Kalau memiliki semuanya itu, memiliki kekayaan, tidak perlu diingkari. Tapi perlu kita ingat, semuanya itu hakikatnya apa? Hakikat itu semuanya sekedar mata. Apa mata? Kesenangan yang ada akhirnya. Sampai kapan kita bersenang-senang dengan itu semuanya? Sampai kapan? Sampai kita mati. Kalau sudah mati, menikmatinya? Orang yang telah mati, yang kaya dan yang miskin sama, benar gak? Orang memiliki harta paling kaya dengan orang gak punya apa-apa, sama gak? Sama-sama tidak menikmati kekayaannya. Tapi kelihatannya mana yang lebih nyesel? Orang kaya kan? Karena kaya kehilangan. Kalau orang miskin? Kalau orang miskin nyesel? Enggak punya, kok mau diseselin? Ya kalau orang kaya paling nyesel. Kalau orang miskin malah alhamdulillah. Karena apa? Kalau dia masuk surga berarti lebih baik. Baik. Dikatakan oleh Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Tapi yang cukup menarik, orang yang kehilangan sesuatu, saya ingin tanya, orang yang kehilangan sesuatu bisa senang enggak? Ketika kalian kehilangan sesuatu, bisa senang enggak? Enggak bisa. Kehilangan mobil yang paling bagus atau kehilangan rumah yang paling bagus, bisa senang? Bisa. Kapan? Kalau tahu ada gantinya. Benar enggak? Kata orang, putus cinta berat ya. Tapi ketika ada gantinya yang lebih bagus, no problem. Nah, ini malah kasih sayang Allah. Semua yang kalian miliki sekarang, yang punya mobil, yang punya deposito, suatu saat kalian akan kehilangan. Itu berat. Baru mau tahu, mau hilang pun berat. Maka kemudian berusaha untuk menggunakan semaksimal mungkin. Ternyata Islam silahkan nikmati, nggak ada masalah. Cuma perlu tahu itu sementara loh, akan hilang. Saya ingin tanya, paling lama berapa tahun kita menikmati kekayaan kita? Berapa lama? Paling-paling 150 kalau umurnya sampai segitu. Padahal kalau kita nyari duit, saya ingin tanya nih, yang paling obsesinya paling tinggi nih di antara kalian nih. Obsesi kalian nanti sampai batas kesuksesan, kira-kira kalian bisa ngumpulin duit berapa? Berapa triliun? Gak ada yang bisa jawab. Hatta bertriliun-triliun, kalau udah mati sudah nggak ada apa-apanya. Itu pun kalau dicapai. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan kita. Rezeki sudah Allah tentukan, maka nggak usah terlalu ngongso atau orang Jawa. Dan jangan jadi tujuan. Belajar kalian di sini jangan bertujuan cari duit, rugi. Iya, rugi. Tetapi apa? Carilah ridha Allah, insya Allah rezeki akan datang sendiri. Yang penting kita mau menjalankan usaha baik. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu akan hilang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Bagi orang beriman,
Nggak apa-apa, mataul hayatid dunya. Kenapa? Ada gantinya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya sebaik-baik tempat kembali. Berarti asal kita dari mana? Ketika Allah mengatakan dan Allah sebaik-baik kembali, tempat kembali. Berarti asal kita dari mana? Asal kita dari mana? Dari Allah. Tempat tinggalnya di mana dulu? Tempat tinggalnya di mana? Di surga. Jadi tempat tinggal pertama kali kita di surga. Dan kita akan kembali ke surga. Dan tidak semua orang bisa kembali ke surganya karena nggak tahu petanya. Lah Allah mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Ingat, Allah tempat kembali yang baik. Berarti kalau Allah tempat kembali yang baik, ketika kalian pulang ke rumah kalian, itu tempat pulang? Tempat pulang? Enggak. Di dunia ini pasti kita pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, betul? Betul? Seindah apapun yang kita tempati bukan tempat abadi, benar gak? Bukan tempat permanen. Bukan tempat menetap. Nah, sering kita menetapnya di mana? Kalau kita ditanya, menetapnya di mana Ustaz? Kalau menetap enggak kok. Lah, tinggalnya di mana sekarang? Tinggalnya di makam haji. Itu milik sendiri? Enggak. Karena mau titipan. Itu sudah menetap, sudah milik benar? Bukan. Kenapa? Kita akan meninggalkan itu. Semua kita pasti meninggalkan tempat yang kita tinggali sekarang. Menetapnya kalau sudah masuk ke kuburan, itu pun sebetulnya sementara juga. Karena itu alam barzakh yang nanti akan pindah ke yang abadi. Kemana? Kepada Allah. Husnul ma'ab. Nah, untuk itu Allah ngasih tahu. Qul a'unabbi'ukum. Katakan Rasul. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk katakan a'unabbi'ukum bi khairi min dzalikum. Maukah ku kasih tahu kalian yang lebih baik daripada dunia semuanya yang tadi? Lebih baik dari emas, dari perak. Mau? Qul a'unabbi'ukum, kata Allah, maukah ku kasih tahu? Bi khairi min dzalikum. Dengan sesuatu yang lebih baik dari itu semuanya. Yaitu apa? Ah, ini. Lilladzina taqaw. Bagi orang yang bertakwa. Inda rabbihim, di sisi Rabbnya. Jadi kalau hadiah itu tergantung siapa yang ngasih, benar nggak? Tergantung kepemurahan dan kemampuan yang ngasih. Pasti kalian pikir yang ngasih orangnya kaya dan orangnya dermawan, oh pasti gede nih. Nah, untuk itu Allah mengatakan, buat orang yang bertakwa ada hadiah dari Allah. Ada ganti dari Allah yang lebih baik daripada itu semuanya. Takwa ini maksudnya apa? Takwa dalam menggunakan kekayaan. Takwa dalam menggunakan kenikmatan. Kalau kalian punya rumah, bertakwalah dalam menggunakan rumah. Kalau kalian punya gadget, takwalah dalam menggunakan gadget. Kalau kalian punya kendaraan, takwalah dalam menggunakan kendaraan. Bagi orang yang bertakwa dalam menggunakan fasilitas yang Allah berikan, itu dapat lebih baik dari itu semuanya, yaitu jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Surga yang seluas langit dan bumi. Surga yang lebarnya saja seluas langit dan bumi. Ya nanti dikalikan
Lebar dikalikan apa? Panjang. Jatuhnya berapa? Enggak terbayang. Surga yang sangat menikmati, dan di dalamnya ada azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan. Kalau di dunia nggak ada yang suci, pasti ada kotornya. Tapi kalau akhirat mutahharah, disucikan dari seluruh kotoran. Mungkin kalian bertanya, Ustadz, kok yang disebut kok azwajum mutahharah, untuk kita apa? Ya gitu ya. Iya. Enak aja nih yang dibicarakan laki-laki aja nih, padahal kajiannya untuk akhwat. Masa bicaranya azwajun? Mana yang lebih bagus? Yang mendapatkan atau yang didapatkan? Mana yang lebih bahagia? Azwajnya atau zaujinya? Yang dijanjikan azwaju mutahharatun atau azwaju mutahharatun sendiri? Pasti azwaj, sangat mulia, sebab sebagai simbol kemuliaan bagi orang yang beriman. Ya, jadi pikiran kalian, akulah yang menjadi azwajun mutahharah, gitu ya, benar gak? Ya. Mau nggak? Kelihatannya kurang ini ya, nggak semangat ini kelihatannya. Belum makan malam. Udah, kok nggak semangat? Ya, azwajum mutahharatun, mau jadi azwajum mutahharah? Sebab ada yang cemburu sama suaminya. Suaminya kalau bicara tentang surga, dia cemburu, nggak mau. Suruh tanda tangan sini, bahwa engkau kalau masuk surga nggak nikah lagi dengan bidadari, katanya. Kita katakan wanita di dunia lebih hebat daripada bidadari. Kenapa? Wanita di dunia ada sholatnya, wanita di dunia ada puasanya, wanita di dunia ada ngapalin Qur'annya. Ya, itu lebih baik daripada azwajun mutahharah. Tapi yang paling penting apa? Waridwanum minallah, keridhaan dari Allah. Coba, kalau Allah sudah ridho dengan kita, kita butuh apa? Allah punya segala-galanya. Allah punya segala-galanya dan Allah ridho dengan kita. Perlu apa lagi? Enggak diperlukan apa-apa. Ridha Allah di atas segala-galanya. Wa ridwanum minallahi akbar. Kalian diridhai oleh Allah, itu cita-cita. Titel di dunia ini yang paling hebat, satu, RA. Saya sudah cari-cari tapi belum dapat saya. Bukan Raden Ajeng. Kalau Raden Ajeng saya bayar 5 juta udah dapat RA ya. SK-nya raja. Dengan bayar 5 juta dapat gelar Raden Ajeng. Tapi bukan Raden Ajeng. Radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridha dengan kita. Saya cita-cita saya cuma satu aja. Dapat RA. Radhiyallahu anhu. Kalau sudah dapat radhiyallahu anhu, sudah. Kehilangan segala-galanya. Allah ridha. Duit hilang semuanya. Tapi punya ATM, isinya ATM tanpa batas. Sedih nggak? Dia bawa dolar, bawa macam-macam, hilang semuanya. Tapi dia punya ATM. Tinggal dimasukkan, nanti keluar mobilnya. Dimasuknya keluar makanan. Dimasukkan keluar akhwatnya. Gitu. Ada ATM akhwat. Nggak akan sedih. Kalau orang punya ATM nggak sedih. Benar nggak? Nah, radhiyallahu anhu wa radhu'an itu ATM itu. Anda butuh apa? Yang penting Allah ridha. Itu yang diinginkan. Maka Nabi Muhammad SAW ketika diusir, dilempari batu dari Taif, beliau berlumuran darah, beliau doanya apa? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Rabb, aku mengadukan Engkau ya Allah lemahnya kekuatanku. Wa qillati hilati, dan sedikitnya usahaku. Wa hawani 'alan nas,
dan hinaku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pemurah, wahai Zat yang Maha Sayang di antara yang sayang. Ila man takiluni, kepada siapa engkau serahkan aku wahai Rabbku? Ila aduwin malaktahu amri, kepada musuh yang engkau kuasakan diriku kepadanya. Au ila qaribin yatajahamuni, atau kepada keluarga dekat mukanya selalu bermasamu durjana. Illam takun bika alayya ghadabi fala ubal, tapi ya Rabb, aku nggak apa-apa, yang penting engkau tidak murka padaku, aku nggak peduli. Lakal utba hatta tarda, ya Rabb, aku akan lakukan apapun, yang penting kau ridha kepadaku. Itu Rasulullah. Yang penting kau ridha, aku nggak peduli. Semua orang marah, nggak apa-apa, yang kau ridha kepadaku. Karena kalau Allah sudah ridha, nggak usah kita bawa bekal dari Indonesia. Jadi untuk menuju, kalau kalian pergi kemana saja, perlu bawa bekal nggak? Coba kalian mau pergi ke mana Sumatera, dan kalian nggak perlu bawa bekal banyak nggak? Dihitung nggak? Berapa hari, sehari berapa, kan gitu kan? Apalagi di sana ada kulkas nggak? Di sana ada, sudah pikir gini nggak? Ketika mau ke pondok juga mikir macam-macam kan? Kecuali kalau paling-paling makan juga dikasih gitu ya, itu baru nggak bawa makanan gitu. Tapi kalau nggak ada, nah sekarang kita bertanya, kita mau meninggalkan dunia ini nggak? Pasti meninggalkan nggak? Pikir bawa bekal nggak? Nah, ya repotnya bekal apa yang kita bawa? Bawa makanan. Bawa apa? Bawa mobil. Ada juga yang bawa mobil loh. Apa? Pesan. Pokoknya kalau aku mati, Mercedes saya harus dikubur bersamaku. Benar sama Mercedes dikubur gitu. Tapi ada manfaatnya? Nggak ada. Mau dibawa apa? Tapi kalau kita bawa ridha Allah, sudah ATM itu. Maka waridwanum minallah. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah Maha melihat hambanya. Nah, saya ingin sebetulnya bagaimana seorang santri atau santriwati menyikapi gemelapan dunia dan menjadi orang unik. Uniknya apa? Kita nggak mengharamkan. Nggak boleh kita mengharamkan. Seorang ustadz nggak boleh mengharam. Suatu haramkan mobil. Enggak. Kalau mobilnya halal pakai aja, kenapa? Kita nggak perlu mengharamkan duit. Sampai diharamkan, kemudian dibakar. Bakar setelah itu cari duit. Enggak, kita enggak. Kita tidak pernah mengharamkan dan tidak mau mengharamkan yang baik, yang bisa kita pakai. Tapi kita nggak ingin diperbudak. Kita nggak ingin berantem dengan teman gara-gara uang. Kita tidak mau meremehkan teman gara-gara lebih miskin. Ada nggak yang gitu? Gengsi, nggak mau gaul. Dia nggak punya apa-apa kok. Nggak mau bergaul. Ada nggak yang begitu? Karena dia kehidupannya apa? Merasa kaya, sehingga apa? Lihat temennya yang miskin itu gengsi ya. Deket-deket, nanti pamor saya turun. Enggak. Kita tidak pernah melihat kekayaan sekaya apapun mengangkat derajat kita. Jadi kita tidak akan melihat sekaya apapun kita tanda kita mulia. Enggak sama sekali. Kaya apapun belum tentu kita mulia. Nah, kalau kemuliaan diukur kekayaan, ya Qarun yang paling mulia. Dan kita tidak pernah melihat kemiskinan sebagai tanda kehinaan. Awas. Kalau di antara santri merasa, aduh aku orang nggak punya apa-apa, aku ya hina. Wah, itu berarti merendahkan, menghinakan Quran itu. Punya Quran kok merasa miskin, punya Quran kok merasa hina. Jangan sampai kita merasa hina karena miskin, dan jangan sampai kita merasa mulia dengan kekayaan, dan tidak boleh kita merendahkan diri di depan orang karena kekayaannya. Tetapi menggunakan sebaik-baiknya. Kemudian apa sikapnya? Wallahu basirum bil ibad. Siapa? Alladzina ya basirum bil ibad. Siapa hamba Allah?
Siapa hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah? Ini tujuan kita. Yaitu alladzina yaqulun. Alladzina yaqulun, yang selalu mengatakan Rabbana, ya Rabb kami, innana amanna, sesungguhnya ya Allah kami beriman ya Allah, faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, faghfir lana, maka ampunilah buat kami, dzunubana, dosa-dosa kami, waqina, janjakanlah kami adzabannar, azab neraka. Subhanallah, ini penting. Menikmati kalimat kalian mengatakan Rabbana amanna, Rabbana amanna, faghfir lana dzunubana waqina adzabannar. Ya Allah, kami beriman ya Allah, Engkau adalah ilahku, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah dambaanku, hidupku, dan Engkau adalah segala-galanya untukku. Kita praktekkan. Ya Allah, kami beriman dengan keindahan Islam ya Rabb, dan kami bangga dengan Islam, dan kami bahagia dengan Islam. Kami beriman ya Allah, surga adalah akhir kehidupanku, yang ku kejar bukan dunia ini. Tapi ketika lihat kelakuan kita kok kayaknya nggak beriman dengan surga kadang-kadang. Melihat semangat kita kayaknya kurang percaya dengan surga, sehingga malas-malas kadang-kadang sholat, kadang-kadang malas-malas baca Quran, kadang-kadang ya nggak peduli dengan hafalannya, mudah lupa nggak apa-apa. Maka apa? Faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah segala kekuranganku ya Allah. Ya Allah, kalau kehidupanku kayak gini terus-terus masuk neraka ini. Waqina adzabannar. Jagalah aku ya Rabb dari api neraka. Kemudian sifatnya apa? Ini penting. Terakhir kali, orang-orang yang bahagia, yang sukses. Dan ini tujuan daripada belajar kita di Ibnu Abbas. Satu, as-sabirin. Selalu apa? Sabar. Ya, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam jauh apa yang Allah larang. Sabar terhadap kesulitan dan cobaan. As-sabirin. Was-sadiqin, jujur. Jujur ngomong iman, buktikan imanmu. Jujur mengatakan Allahu Akbar, dengan menjadikan Allah paling besar di hati kita. Salat nomor 1, baca Quran nomor 1. Iya. Tafaqquh fiddin nomor 1, perjuangan nomor 1. As-sadiqin, orang yang jujur. Jujur dalam berjanji. Jujur di dalam berbicara, as-sadiqin. Wal qanitin, dan yang selalu taat kepada Allah. Wal qanitin. Wal munfiqin, selalu infak. Selalu memberikan kontribusi yang baik. Bisa nggak kita selalu infak di pondok kita? Bisa nggak? Berikanlah kebaikan, infak sekecil apapun kepada teman kita. Kasih hadiah sekecil apapun. Bisa. Wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar, yang selalu istighfar di waktu sahur. Berarti malam harinya qiyamul lail 10 menit, 15 menit menjelang subuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wal mustaghfirina bil ashar. 5 sifat. As-sabirin, sabar. Orang yang sabar itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu tanpa batas. As-sadiqin, ya. As-sadiqin itu kan derajat kedua setelah kenabian. Was-siddiqin wal qanitin. Kalian ingin menjadi al-qanitin? Ingin menjadi al-qanitin? Kok ditawari kok?
Kayaknya ugah-ugahan gitu loh. Mau jadi al-qanitin? Bener? Bener? Jujur ngomongnya ya? Tahu gimana cara qanitin? Man qama bimi'ati ayatin kutibat minal qanitin. Qiyamul lailnya minimal 100 ayat. Hadis sahih. Jadi kalau mau jadi qanitin berapa? Qiyamul lailnya 100 ayat. 1 juz surat Al-Baqarah itu 100 ayat ya. Berapa kira-kira? Ya kira-kira santai 1 jam. Jadi qiyamul lailnya santri minimal 1 jam. Ya. Bangun jam 2:30. Nanti jam 3 sholat sampai jam 4. Setelah itu murojaah, insya Allah seger. Ya, maka tidurnya jangan terlalu malam. Maka nggak terlalu lama kajian kita, insya Allah. Biar cepat tidur. Ya, mau jadi kaya, orang kaya raya? Qiyamul lailnya cuma 1000 ayat. Ya cuma 10 juz. Insya Allah kalau 10 juz, ya cuma 5 jam, insya Allah itu jadi orang kaya. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Jadi kalau ingin muqantirin kaya akhirat tuh qiyamul lailnya 1000 ayat ya. Ya udahlah kejar aja yang minimal qanitin ya. Qanitin itu derajatnya siapa? Qanitin itu derajatnya Maryam. Wa kanat minal qanitin. Adalah Maryam termasuk minal qanitin. Menikmati dunia sangat mudah, benar nggak? Coba kalau kalian keluar di sini, setiap keluar langsung kasih $1000, seneng pasti ya? Sopo sing ngasih. Tapi saya yakin kalau kalian kalau kalian setiap hari pergi ke pasar dan pasti dapat 1 kambing atau dapat 1 onta, itu kira-kira seneng nggak? Seneng banget. Satu sapi sekarang harganya 20 juta. Itu pasti seneng. Lah kita baca 1 ayat, ke masjid baca 1 ayat, sama dengan 1 onta. Nah ini repotnya, perlu kita belajar. Belajarnya apa? Seneng membaca 1 ayat, seakan-akan mendapatkan 1 onta. Lah sekarang kita merasa nikmat, senang menikmati qiyamul lail seperti kita begadang karena melihat YouTube. Ada nggak yang pernah begadang karena lihat YouTube? Pernah? Nggak pernah? Soleha banget ya putri-putriku ini ya. Nggak pernah begadang lihat YouTube deh. Iya, nggak pernah? Pernah. Berarti pernah menikmati ya. Nah, bagaimana kita menikmati qiyamul lail kita melebihi menikmati itu? Lihat komik pernah? Baca komik pernah? Cerpen pernah? Seneng? Ada yang pernah semalam menyelesaikan 1 komik tebel gitu pernah? Pernah. Seneng pasti ya. Lah kalau baca Quran dengan baca komik lebih nikmat mana? Hah? Mestinya kan nikmati Quran kan? Berarti dusta kita dong ngomongnya. Maka jujur. Kejujuran kita menikmati qiyamul lail, menikmati baca Quran, ya, menikmati menghafalkan hadis, menikmati menghafalkan Quran, melebihi nikmat dunia itu. Itu belajar. Kalau kita mendapatkan dunia senang sekali. Lah Allah mengatakan, "Qul bi fadlillah." Katakanlah hanya dengan karunia Allah.
wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Khairu mimma yajma'un, itu lebih baik mereka kumpulkan. Setelah apa? Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, surat Yunus ayat 57-58. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur, telah datang kepada kalian mau'izah dari Allah, obat apa yang ada dalam dada. Bahagia dan sedih itu di mana letaknya? Di hati, benar nggak? Nikmat nggak nikmat, letaknya di mana? Di perasaan, benar nggak? Benar nggak? Karena apa? Kadang-kadang sesuatu kelihatannya manis karena perasaannya pas bagus, tapi kadang-kadang menjadi apa? Pahit karena perasaannya pas buruk, benar nggak? Istri itu kadang-kadang kayak cantik bener kan pas perasaannya bagus, tapi kalau perasaan nggak bagus, waduh jeleknya lebih jelek daripada sundel bolong gitu. Itu karena perasaan, benar nggak? Lah ternyata Quran itu membuat kita itu, cita rasa kita itu selalu lurus. Menikmati yang harus kita nikmati, membenci sesuatu yang harus kita benci. Syifa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmah. Jadi Quran itu hudan, rahmah. Maka kata Allah, faliyafrahu, hendaklah kita bergembira dengan Quran. Saya ingin tanya, siapa di antara kalian yang sudah merasa senang menghafalin Quran? Pokoknya maunya itu cepet, maunya nggak cepet-cepet, lama gitu. Nikmat. Tidak mau diganggu apapun, nikmati. Ada yang sudah gitu? Tolong angkat tangan. Caranya apa? Memaksa diri menikmati sesuatu penting loh. Karena sesuatu itu menikmati bisa dipaksakan, benar nggak? Contohnya, orang yang nggak pernah renang, ketika renang nikmat nggak? Boro-boro nikmat, malah takut tenggelam. Tapi kalau sudah renang, jadi nikmat nggak? Kalau sudah terbiasa renang, nikmat nggak? Nikmat. Ini sekarang ini, tahu nggak? Sepeda itu harganya sekarang mahal luar biasa loh. Lebih mahal dari motor kadang-kadang. Karena sekarang orang sedang menikmati sepeda-sepeda, benar nggak? Artinya apa? Kalau kita itu bisa menikmati sesuatu sebetulnya. Orang yang nggak pernah olahraga sekali sakit semuanya. Tapi kalau sudah sering olahraga, nggak olahraga, rindu untuk berolahraga, benar nggak? Begitu dalam segala hal. Dalam segala hal gitu. Perokok itu menikmati rokoknya enggak? Maka dia istiqomah dia dalam merokoknya. Artinya terus menerus. Ketika pertama kali merokok enggak enak dia, tapi memaksa diri. Dan itu haram. Kalau orang memaksa meminum, mengkonsumsi yang haram sehingga menikmati, kenapa kita memaksakan diri untuk yang enak mana? Dipaksa masuk surga atau dirayu masuk neraka? Tapi orang menikmati mana? Menikmati ketika dirayu masuk neraka atau ketika dipaksa masuk surga? Mestinya kita menikmati dipaksa masuk surga, benar nggak? Nah kita ini tukang paksa memang. Kita itu sebenarnya ingin maksa kalian untuk bahagia. Kita ingin maksa kalian masuk surga. Tetapi harus ada bantuan dari kalian. Ingin menikmati itu. Kalau orang sejak awal nggak ingin menikmati, nggak jadi, benar nggak? Kalian harus punya image, membangun image. Aku akan menikmati baca Quran. Aku akan menikmati qiyamul lail. Aku akan menikmati berukhuwah. Aku akan menikmati berbuat ihsan. Aku akan menikmati membahagiakan temanku. Insya Allah pondok ini jadi rumah pertama loh sebelum rumah kalian di rumah loh. Benar. Tapi kan belum ada kan yang menganggap pondok rumah pertama. Belum kan? Jujur. Belum. Nah, karena kita belum menikmati isi daripada pondok itu. Benar gak? Ya udah gitu aja deh. Udah habis waktunya. Ya, jadi kita memiliki apa? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil
ashar. Dapat dunia dan akhirat. Masya Allah. Bisa nggak? Bisa. Contohnya gini. Kalau kita minum gini, baru minum langsung dapat surga. Baru minum mendapatkan diampuni dosanya. Minum. Doa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Diampuni dosanya semuanya. Bangun tidur, enak kan bangun tidur? Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Ya Allah, Engkau telah mengembalikan ruhku ya Rabb. Wa adzina li bidzikrihi. Engkau mengizinkan aku untuk mengingatmu. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Masya Allah, diampuni segala dosanya. Ya Rabb, aku sholat ya Rabb. Aku doa ya Rabb, dikabulkan doanya. Oh nikmat. Orangnya itu kalau beriman kepada Allah, nikmatnya luar biasa. Hidup kita sekali di Indonesia, hidup kita di dunia sekali atau dua kali? Kalau sekali kenapa susah? Kalian di pondok ini berapa kali nanti? Sekali kan? Satu periode aja kan? SMP SMA gitu aja kan? Gak akan terus-terus kan? Loh di pondok cuma sekali harus susah-susah amat. Benar nggak? Karena kalian di pondok kan kalau dari SMP kan 6 tahun ya. 6 tahun itu kan minimal bisa 1/10 atau 1/15 hidup kan. Nikmatilah di pondok. Bisa nggak nikmat di pondok? Loh bisa nikmat kenapa harus susah? Benar nggak? Kalau orang nggak kerasan kan susah ya. Kalau orang merasa terpaksa kan susah kan. Tapi kalau menikmati, cepet kan jamaah ya. Ya udah gitu aja deh, nggak usah diperpanjang lagi ya. Kalau mulai lagi panjang lagi nanti ya. Saya kira demikian deh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi, Masya Allah syukur bisa kita semuanya tausiah dan irsyadnya. Pada sesi kedua ini kita buka sesi tanya jawab. Kita persilakan bagi yang mau bertanya. Yang di rumah bisa menulis di kolom komentar bentuk. Para penulis video silakan menulis di kertas ya. Kita tunggu di sini. Kita mulai dari pertanyaan pertama yang sampai ke kanan saya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, Ustaz ingin bertanya, apakah makam boleh diberi izin atau batu nisan? Kemudian hendaknya bagaimana menurut agama Islam? Syukran dan jazakumullah khairan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW melarang membangun kijing. Melarang kuburan ditulisi nama, melarang meninggikan kuburan. Jadi kalau ini cuma gunduan, tapi kalau dikasih kijing larangan tegas dalam hadis sahih. Ya. Jadi kasihan ya, nanti kalau dia bangun kejedot-jedot loh. Keberatan itu, bener nggak? Nah kalau tanah kan langsung buka gitu. Tapi kalau kijing nanti kejedot dulu di kijingnya. Kasihan kan? Ya. Iya, kasihan ayahnya. Pertanyaan kedua, Ustaz. Afwan ingin bertanya doa-doa sebelum tidur agar dihapuskan dosa-dosanya. Apa itu, Ustaz? Kita dilatih baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33, 34. Dan jangan lupa baca akhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. La kafata, insyaallah dicukupi semuanya. Iya. Baca surat ayat kursi, jangan lupa ayat kursi. Yang sakit, yang baca akhir surat Al-Baqarah dengan niat Allah menyembuhkan kita, ya. Kemudian doa Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa aja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rabbatan minka amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika la arsalta. Panjang hadisnya. Ya. Doa itu insyaallah Allah mengampuni dosa kita insyaallah. Ya.
Silakan yang ingin bertanya. Kalau ini nggak usah lama-lama, nggak usah malam-malam. Iya. Cukup? Cukup. Ya. Kita cukupkan sekian. Alhamdulillah rangkaian dari acara kajian tadabbur atau tafsir